Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam olahraga. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembahas Bapak Dr. Marta Dinata MPD, dan yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Surisman MPD, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Kelincahan dan Keseimbangan dengan Kemampuan Dribbling Bola Pemain Futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Identifikasi masalah. Yang pertama, mayoritas pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat saat mendribbling bola mudah terjatuh. Yang kedua, mayoritas pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat dalam melakukan dribbling bola masih lambat mengubah arah pemain yang sedang berlari. Yang ketiga, pada saat melakukan dribbling bola, pemain sulit untuk melewati lawan. Dan keempat, pada saat merebut bola, cenderung menerabas lawan dan mudah tertipu. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar hubungan antara keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Yang kedua, seberapa besar hubungan antara kelincahan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Yang ketiga, seberapa besar hubungan antara kelincahan dengan keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu hubungan kelincahan dan keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui seberapa besar hubungan keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelincahan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan keseimbangan dan kelincahan dengan kemampuan dribbling bola pada pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Yang pertama, hakikat permainan futsal. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Querinha saat Piala Dunia Uruguay. Dalam bahasa Portugis, permainan tersebut dikenal dengan nama Futebol de Salão, dan dalam bahasa Spanyol lebih kenal dengan nama Futbol Sala, yang memiliki arti yang sama sepak bola ruangan, dan dari kedua bahasa tersebut muncullah singkatan yang modernya, yaitu futsal. Yang kedua, teknik dasar permainan futsal. Yang pertama, teknik dasar mengumpan atau passing. Yang kedua, teknik dasar menahan bola. Yang ketiga, teknik dasar mengumpan lambung atau chipping. Yang keempat, teknik dasar menggiring bola atau dribbling. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini yang berlokasi di lapangan futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Waktu semester genap tahun ajaran 2024 yang selesai, dan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasi. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes dan teknik korelasi. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan, sehingga memperoleh
data secara objektif, kuantitatif, dan hasilnya dapat diolah secara statistik. Tes yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah tes kelincahan dan tes keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola futsal. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas. Data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji persyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Hal ini diketahui untuk menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam uji beda. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan non-parametrik yang dikenal dengan uji Lilliefors. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Uji linear merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan sebagai syarat dalam analisis korelasi atau regresi. Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji linear tidaknya data analisis dengan kriteria pengujian jika nilai F signifikan lebih besar 0,05, maka data dapat dikatakan linear. Begitupun sebaliknya, jika F signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan data tidak linear. Yang ketiga, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah data kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas. Pengujian homogenitas data dari sampel menggunakan teknik uji analisis statistik. Kriteria pengujian homogenitas adalah jika data nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan data sampel homogen. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka dapat dikatakan data sampel tidak homogen. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, data kelincahan. Dari data kelincahan pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Dari tabel di samping dapat disimpulkan hasil tes kelincahan pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Sebanyak 4 sampel memiliki tingkat kelincahan pada kategori sangat baik, 6 sampel memiliki tingkat kelincahan kategori baik, 18 sampel memiliki tingkat kelincahan pada kategori sedang, 2 sampel memiliki tingkat kelincahan pada kategori kurang sekali. Data keseimbangan pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Berdasarkan data dari tabel di samping dapat disimpulkan hasil tes keseimbangan pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Sebanyak 3 sampel memiliki tingkat keseimbangan pada kategori sangat baik, 2 sampel memiliki tingkat keseimbangan pada kategori baik, 0 sampel memiliki tingkat keseimbangan pada kategori sedang, 0 sampel memiliki tingkat kelincahan pada kategori kurang sekali. Data dribbling pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Dari tabel di samping dapat disimpulkan hasil tes dribbling bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Sebanyak 6 sampel memiliki tingkat dribbling bola pada kategori sangat baik, 5 sampel memiliki tingkat dribbling bola pada kategori baik, 15 sampel memiliki tingkat dribbling
bola pada kategori sedang. 14 sampel memiliki tingkat kelincahan pada kategori kurang sekali. Selanjutnya, uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji normalitas yang dikenal dengan uji Wilberforce. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas sebagai berikut. Variabel pertama, kelincahan. L hitung 0,114, L tabel 0,195. Kesimpulan normal. Variabel kedua, keseimbangan. L hitung 0,331, L tabel 0,381, kesimpulan normal. Variabel ketiga, dribbling bola. L hitung 0,106, L tabel 0,186, kesimpulannya normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas dapat dilakukan menggunakan teknik uji F. Dasar pengambilan keputusan menggunakan tingkat 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogenitas terpenuhi. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Hasil rangkuman uji homogenitas disajikan pada berikut. Variabel pertama, kelincahan dan dribbling bola. F hitung 0,024, F tabel 1,704, kesimpulannya homogen. Variabel kedua, keseimbangan dan dribbling bola. F hitung 1,204, F tabel 1,704, kesimpulannya homogen. Variabel ketiga, kelincahan dan keseimbangan. F hitung 1,204, F tabel 1,704, kesimpulannya homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu diuji dan dibuktikan melalui data yang diperoleh di lapangan melalui tes dan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut akan diolah secara statistik untuk menguji hipotesis tersebut. Maka dilakukan uji korelasi antara hubungan kelincahan dan keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pemain futsal SMP Negeri 6 Tulungagung Barat dengan menggunakan teknik korelasi produk moment. Hipotesis pertama, hubungan antara kelincahan dan kemampuan dribbling bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulungagung Barat. Korelasi X1Y, R hitung 0,976, R tabel 0,320, kriteria kuat, keterangan signifikan. Berdasarkan hasil analisis data, pada nilai R hitung didapat sebesar 0,976 lebih dari 0,320 dan dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan kelincahan dengan kemampuan dribbling bola futsal pemain futsal SMP Negeri 6 Tulungagung Barat. Hipotesis 2, hubungan antara keseimbangan dan kemampuan dribbling bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulungagung Barat. Korelasi X1Y, R hitung 0,936, R tabel 0,320. Kriteria kuat, keterangan signifikan. Berdasarkan hasil analisis data, penarikan hasil kesimpulan. Pada nilai R hitung
didapat sebesar 0,928, lebih dari 0,320, dan dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan keseimbangan dengan kemampuan dribbling bola pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Hipotesis 3. Hubungan antara kelincahan dengan keseimbangan pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. X1, X2. R hitung 0,908, R tabel 0,320, kriteria kuat, keterangan signifikan. Pada nilai R hitung didapat sebesar 0,908, lebih dari 0,320, dan dinilai dengan nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan kelincahan dengan keseimbangan futsal pemain SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Pembahasan hasil analisis data melalui teknik statistik. Diperlukan pembahasan secara teoritis. Berdasarkan teori-teori dan kerangka berpikir yang mendasari penelitian adalah sebagai berikut. Ada hubungan kelincahan dan keseimbangan terhadap kemampuan menggiring bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kelincahan pada keseimbangan kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori dan kerangka berpikir yang mendasari, maka pada dasarnya hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah ada. Sekilas, futsal mirip dengan sepak bola, begitu pula dengan teknik-teknik dasarnya, seperti menggiring, menembak, dan mengoper bola. Bedanya hanya satu, luas lapangan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan kemampuan dribbling bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat dengan nilai R XY sama dengan 0,906, lebih besar dari 320, sehingga HA diterima. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dan kemampuan dribbling bola pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat dengan nilai R XY 0,936, lebih besar dari 0,320, sehingga HA diterima. Ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan pada pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat dengan nilai R X1 X2 0,908, lebih besar dari 0,320, sehingga HA diterima. Saran. Dalam penelitian ini diperoleh hasil ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan kemampuan dribbling bola, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pelatih futsal sebagai bahan acuan latihan dribbling bola bahwa antara kelincahan saling berhubungan dengan dribbling bola. Pelatih futsal dalam memfokuskan pelatihan dengan kelincahan untuk mendapatkan hasil dribbling bola yang sempurna. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus, khususnya prodi pendidikan jasmani, sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang, untuk diharapkan agar pihak kampus lebih menambah referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku terkait dengan kelincahan yang mendukung dilaksananya penelitian yang sejenis. Yang ketiga, bagi para pemain futsal, khususnya dalam hal ini pemain futsal SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat harus berkonsentrasi pada latihan kelincahan dan keseimbangan, juga berlatih meningkatkan kemampuan dribbling bola, karena terbukti dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan permainan futsal. Sekian dan terima kasih. Presentasi saya, apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.